adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik Gen Kids. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di hari Minggu tanggal 23 Mei. Adik-adik tahu nggak, hari Minggu ini kita memperingati apa? Kita sedang memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus di kota apa? Kota Yerusalem. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mengikuti dalam hati doa Losi Alfian ya. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong kami, memimpin kami, membangunkan kami untuk boleh menikmati hari ini, hari Minggu, hari di mana kami boleh datang kepada Tuhan dengan anak-anak sekolah minggu yang lain. Berkati ya Tuhan supaya setiap doa kami, pujian kami, firman Tuhan yang kami dengar, persembahan yang kami berikan untuk Engkau ya Tuhan, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, siapkan hati kami akan memulai puji-pujian kami, dan kami akan memulai untuk mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu, anugerah-Mu, kami berdoa dan berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, kita akan menyanyikan satu pujian lagu yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Katakan apa? Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan apa? Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan apa? Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik Gen Kids, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu bahwa kita di dalam iman orang Kristen itu, kita tidak mempercayai 3 Allah. Kita tetap percaya satu Allah. Ya. Allah Bapa disebut juga Allah Anak, disebut juga Allah Roh Kudus. Jadi ingat ya adik-adik, kita punya itu satu Allah yang kita sebut tadi. Nah, sekarang adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu tentang Roh Kudus. Ya. Sebutan Allah Bapa tadi kan Allah satu, tapi ada sebutannya, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, kita mau menyanyikan pujian ini adik-adik supaya kita bisa bersama-sama menikmati tentang pujian ini. Ini adik-adik lagu baru ya, tapi biar membuat kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan apa adik-adik? Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini sambil siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan manis. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama bersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Gen Kids, senang sekali Rosa Mevi bisa berjumpa kembali dengan adik-adik, di mana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk makanan, terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini, kami kembali bersama-sama bisa belajar firman Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan memberikan kami kepandaian, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini masih berlanjut dari cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Lause Dewi. Nah adik-adik, tema firman Tuhan minggu ini adalah Yesus menepati janji, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Oke, adik-adik ada yang ingat ini gambar apa? Ada juga loh di ceritanya Lause Dewi minggu lalu. Ya adik-adik, gambar ini adalah peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga di atas sebuah bukit dan disaksikan oleh semua murid-muridnya. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya loh adik-adik. Ada yang ingat gak apa sih pesannya? Yesus berpesan bahwa murid-muridnya itu tidak boleh pergi meninggalkan Yerusalem. Murid-murid harus menunggu di Yerusalem. Apa sih yang ditunggu adik-adik? Nah, Yesus itu menjanjikan bahwa Yesus akan memberikan penolong ketika Yesus sudah naik ke surga. Siapa sih penolongnya? Yuk sama-sama kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, murid-murid ini taat. Mereka mendengarkan perintah Tuhan sehingga mereka tetap diam di Yerusalem. Hingga tiba saatnya merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah sebuah hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel atas hasil panen gandum. Dan Hari Pentakosta ini dirayakan 7 minggu setelah Hari Paskah. Dan pada saat itu, murid-murid sedang berkumpul di dalam suatu rumah. Tetapi tiba-tiba adik-adik mereka mendengar ada suara deru angin yang kencang sekali. Mereka sampai kaget. Mereka tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Dan bunyi keras itu pun masuk ke dalam rumah yang sedang mereka tempati. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tidak biasanya yang mereka alami. Mereka merasa mereka penuh dengan suatu kuasa. Dan pada saat itu juga adik-adik, murid-murid itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Nah langsung Mivi mau tanya, adik-adik di sini bisa berapa macam bahasa? Pertama pasti bahasa Indonesia ya. Kemudian mungkin ada adik-adik yang bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Ada adik-adik yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin ada yang bisa bahasa Korea, bahasa Jepang. Nah, ketika adik-adik bisa berbicara dalam berbagai bahasa, tentunya adik-adik tidak takut dong untuk berbicara dengan orang
yang dari negara-negara tersebut. Misalnya, kalau adik-adik bertemu dengan orang Jepang, kemudian adik-adik bisa berbicara bahasa Jepang, maka adik-adik tidak akan takut untuk berbicara dengan orang itu kan. Atau adik-adik bertemu dengan orang asing, bertemu bule ya. Kalau adik-adik bisa berbicara bahasa Inggris, tentunya adik-adik tidak takut untuk boleh berkomunikasi dengan orang tersebut. Sama halnya dengan murid-murid ya adik-adik. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berbicara berbagai macam bahasa, termasuk bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah mengerti. Apa sih maksud dari Roh Kudus memberikan berbagai macam bahasa kepada murid-muridnya? Nah, ternyata adik-adik, pada saat hari Pentakosta itu banyak sekali orang-orang, bahkan yang biasanya tinggal di luar Yerusalem itu masuk, berkumpul di Yerusalem. Dan kesempatan ini dipakai oleh Petrus untuk boleh mengabarkan firman Tuhan. Dengan berani, dengan hikmat yang dari Roh Kudus, Petrus keluar dari rumah yang sedang mereka tempati, dan kemudian dia menceritakan firman Tuhan di dalam berbagai bahasa, supaya orang-orang yang dari luar Yerusalem itu bisa mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan. Petrus bercerita bahwa semua yang terjadi saat ini itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Bahwa Yesus akan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menang melawan maut. Dan pada saat ini Yesus sudah naik kembali ke surga. Nah adik-adik, pada saat itu ada banyak orang yang mendengar cerita Petrus dan kemudian ada 3.000 orang yang akhirnya percaya menerima Yesus dan juga dibaptis. Luar biasa ya adik-adik, Roh Kudus membantu Petrus dan murid-muridnya untuk boleh berani bersaksi dan mengabarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari minggu ini? Bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya dengan memberikan Roh Kudus. Dan murid-murid pun menerima Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu memberikan keberanian dan hikmat kepada murid-murid untuk menceritakan firman Tuhan di dalam berbagai bahasa. Dan ingat adik-adik, Roh Kudus ini diberikan tidak hanya untuk murid-murid Yesus pada saat itu, tetapi juga diberikan untuk kita semua murid-murid zaman sekarang. Oke adik-adik, kita mau sama-sama membaca ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya ini dihafalkan, direkam dalam video dan dikirimkan ke lausa kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, kita tiba di akhir cerita firman Tuhan dengan rangkuman firman Tuhan minggu ini. Buat adik-adik yang punya tugas sekolah, rangkuman ini boleh disalin di dalam buku sekolah adik-adik, ataupun bagi adik-adik yang punya buku catatan firman Tuhan, catatan cerita lause-lause selama ini, juga boleh dicatat di dalam buku catatannya adik-adik. Ya, baiklah adik-adik. Kita mau mengakhiri firman Tuhan minggu ini dan kembali Lause mengajak adik-adik dan kita semua untuk boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa Tuhan Yesus walaupun Kau naik ke surga, tetapi Tuhan tidak melupakan kami. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami berdoa biarlah Roh Kudus juga boleh ada bersama kami, menyertai, menolong kami di dalam setiap hari kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh terus percaya, mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sangat menarik, kita belajar tentang hari Pentakosta itu apa. Ya, kita belajar tentang Roh Kudus. Sekarang kita mau
memberikan persembahan. Ayo mari siapkan persembahan kita masing-masing, siapkan kotaknya, dan kita akan menyanyikan pujian ya, satu pujian yang berkata bahwa berilah yang baik. Kita sudah dikasih Roh Kudus. Sekarang kita akan menaikkan pujian ini, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Apa? Berilah yang baik. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Yes, ya, kita berikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Terima kasih juga sudah memberkati Papa dan Mama dalam bekerja, dalam berusaha, juga keluarga-keluarga yang lain yang sudah Tuhan berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan, sehingga kami boleh tercukupkan. Karena itu berkati persembahan kami ini menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan apa yang bisa kami berikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Elsa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Hai Gen Kids. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya percaya bahwa kita terus bersemangat. Seperti hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atas kita, memberikan spirit, memberikan semangat. Nah, adik-adik juga semangat ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak bohong. Dia berjanji untuk memberikan Roh Kudus dan dia menggenapinya. Mari kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama, lipat tangan. Lose akan berdoa dan adik-adik ikut dalam hati doa Lose ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan kami bahagia karena Engkau Allah yang setia pada janjimu. Dan Engkau memberikan kepada kami satu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya.
Terus berikan kami semangat untuk rajin sekolah minggu. Terus berikan kami semangat untuk belajar di rumah. Berikan kami terus semangat untuk mendoakan papa mama. Berikan kami semangat juga untuk menyaksikan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup dan yang setia. Mari kita sama-sama katakan, amin. Halo, nama saya Marfa Liber, saya kelas Musa. Saya ingin memberikan lagu kesaksian yang berjudul Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih.